Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Greviosiana, mahasiswa PPG Prajabat Gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada video ini, saya akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi setelah saya mempelajari topik 1 Filosofi Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantoro menjadi kiblat seorang guru sebagai sosok yang diteladani. Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya siswa. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Namun pada saat itu tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan pada saat itu didasarkan pada golongan penduduk menurut kelas sosial atau keturunan, serta golongan kebangsaan yang berlaku. Pembelajaran pada saat itu hanya sebatas menulis, membaca, dan menghitung, hanya untuk mendidik calon pegawai dan mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan. Maka para tokoh pejuang pendidikan Indonesia tidak tinggal diam. Bapak Ki Hajar Dewantoro menjadi tokoh yang berperan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantoro melakukan gerakan terobosan transformasi untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantoro mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan di Indonesia. Terdapat banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantoro untuk memajukan kependidikan di Indonesia. Prinsip Tutwuri Handayani yang menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional yang digunakan pada saat ini merupakan gagasan beliau. Selain itu, menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek hidup. Melalui pendidikan, manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, serta mentalitas demokratik. Pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro tersebut diadaptasi dan diimplementasikan dalam kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi, yaitu kebebasan berpikir yang ditunjukkan kepada siswa dan guru sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka. Karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Setelah mempelajari topik 1 mengenai perjalanan pendidikan nasional, saya banyak memperoleh pengetahuan dan pengalaman, serta mendapat perubahan yang saya alami. Di antaranya, saya menjadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum merdeka hingga sesudah merdeka. Setelah pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang diadaptasi dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia, menanamkan mindset bahwa sejatinya guru sebagai pendidik hanya dapat menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan peserta didik yang sesuai dengan kodratnya. Ketika saya menjadi seorang guru, saya akan menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan mengerahkan segala daya dan upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani peserta didik agar dapat memperbaiki perilakunya. Saya akan menciptakan pembelajaran yang kondusif dan mengenyangkan serta menggunakan model-model pembelajaran yang dapat memerdekakan peserta didik dalam mengeksplor pembelajaran, sehingga potensi-potensi yang mereka miliki dapat berkembang.